Ini masih ada alirannya di bawah, ada bak kontrol. Oke, baik. Untuk proyek Navara City Park sendiri saat ini progres fisiknya sekitar 50% sampai 60%. Kemudian untuk pertanyaan mengenai banjir, langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah satu, untuk drainase sudah kita, beberapa bagian dari drainase lingkungan kita sendiri sudah kita install dengan dimensi yang cukup besar. Kemudian saluran-saluran warga existing yang masuk ke lingkungan kita pun sudah kita perbaiki dan kita buatkan yang sistem yang lebih baik. Jadi artinya dari perumahan-perumahan sekitar yang memang beberapa titik masuk ke tempat kita tidak kita halangi atau kita larang, bahkan di dalam juga sudah kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, RTH juga tetap kita pertahankan, bahkan kita ada program penanaman pohon-pohon yang lebih banyak seperti jenis trembesi, tabegia, flamboyan, spatolia dan lain-lain. Mungkin itu ya Pak. Untuk penghijauannya berapa persen Pak dari total dari rencana lahan? Pak ya? Jadi dari rencana yang kita programkan saat ini memang masih sekitar 10-15% Pak. Tapi stok-stoknya sudah sekitar 50% sudah masuk ke lokasi kita Pak. Jenis-jenis yang tadi saya sampaikan. Tambahan ini ya Pak ya. Jadi ada beberapa titik nanti kita pasang sumur-sumur resapan Pak. Sudah kita plankan juga sumur-sumur resapan di lokasi kita. Begitu Pak. Ada catatan atau ada temuan atau ya, terima kasih rekan-rekan terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh
tempat wisata Navarro ini kami pemerintah kota bersama OPD terkait Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup tetap berpedoman terhadap izin yang sudah kami terbitkan. Artinya izin yang diterbitkan pada awal itu sudah mengikuti kajian-kajian terhadap untuk antisipasi banjir, terkait bagaimana pembuangan limbah, terkait bagaimana persentase RPH yang akan ditetapkan pada saat pengesahan site plan-nya. Sehingga pada hari ini kami pun tetap memonitoring secara berkala terkait proses pembangunan. Jangan sampai adanya pembangunan ini berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Dan dengan harapan adanya pembangunan ini adalah mempunyai dampak baik terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Sukabumi. Oleh sebab itu, kami selalu monitoring bersama dinas terkait bagaimana penanganan banjir itu yang paling utama. Apalagi lahan ini luas sehingga perlu adanya rekayasa drainase, rekayasa bagaimana memberikan keamanan kenyamanan di lingkungan sekitar. Bang, untuk POE yang Pak? Sementara ini belum, karena ini kegiatan ini hanya masih berjalan sekitar berapa persen? 50%. Artinya ini masih sesuai dengan dokumen-dokumen yang memang sudah terbitkan oleh pemerintah kota bersama OPD terkait. Termasuk pil banjirnya ya? Ya, termasuk pil banjir yang dikeluarkan oleh kajian oleh Dinas PU. Iya. Kan udah sesuai atau memang ada yang perlu dilengkapi? Untuk saat ini rekomendasi terbanyak kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak itu sudah termasuk desain drainase tipe 100, tipe 80, kemudian juga ada pembangunan sumur resapan. Kita juga merekomendasikan embung. Tadi sudah dijelaskan dan sepertinya embungnya ada berapa titik? Ada berapa? 1 titik. 1 titik ya. Luasannya berapa? Luasannya memang tidak kita tentukan luasannya, tapi disesuaikan aja dengan debit air. Kan sudah disediakan, cuman kan sekarang masih tahap pembangunan 50%. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa ke depannya. Harusnya rekomendasinya itu setelah 100% nanti rekomendasinya dilaksanakan semua masih dalam. Itu kan pil banjir kita terbitkan 2 tahun yang lalu. Ada perubahan existing nggak atau perlu ada perubahan revisi pil banjir atau memang sudah sesuai? Masih relevan untuk diterapkan tahun ini? Untuk saat ini masih relevan. Ya? Jadi kan kita masih evaluasi nanti biasanya 5 tahun. 5 tahun kita evaluasi. 2 tahun saat ini masih